Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dimanapun teman-teman berada. Oke, kali ini kita akan membahas tentang graf. Ya, jadi graf itu adalah suatu jaringan gitu ya, seperti jaringan atau lintasan yang dibuat gitu ya dari suatu notasi tertentu. Oke, graf itu digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan relasi antar objek-objek tersebut. Dan juga graf, suatu struktur yang terdiri dari sekumpulan objek, di mana objek-objek tersebut beberapa saling berhubungan. Gitu ya. Jadi sebelumnya kita sudah belajar relasi, yang mana dia dihubungkan antara satu objek dengan objek yang lain. Nah, di sini juga sama gitu ya, tapi ini sekumpulan. Jadi ada lebih dari dua objek. Tidak ada banyak. Contohnya seperti ini. Jadi di bawah ini adalah sebuah graf yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah, gitu ya. Jadi ada Brebes, terus ada Tegal, gitu ya. Jadi Brebes Tegal, gitu ya. Atau jalur ini, gitu ya, yang atas ini bisa didefinisikan sebagai pantura, gitu ya, teman-teman. Jadi ini jalur pantura. Jadi kalau mau ke Brebes, ke Semarang itu bisa lewat langsung jalur pantura ini atau lewat garis yang paling atas gitu ya. Nah, disinilah dapat diketahui gitu ya jalur yang tercepat gitu ya dari satu kota atau satu objek ke objek yang lain gitu ya, dan beberapa alternatif cara gitu ya dalam menuju tempat tersebut gitu ya. Misalkan kita mau ke Boyolali gitu ya dari Brebes. Nah, ini bisa lewat jalur sini gitu ya. Tuh. Atau bisa lewat jalur sini. Nanti di sini kita berbalik ke bawah gitu, atau jalur utara gitu ya. Dan lain-lain gitu ya. Jadi sini dapat kita mengetahui gitu ya jalur tercepat yang dapat kita hasilkan menuju suatu tempat tertentu. Ini kalau studi kasusnya tempat kota gitu ya, kota di Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah. Jadi awal mulanya itu graf itu diawali dari masalah dari jembatan Königsberg. Gitu ya, Königsberg itu yang mana dia ingin menghubungkan gitu ya. Jadi rekreasi pada puzzle matematika berlatar di kota kuno Prusia gitu ya, yang mengarah pada perkembangan cabang matematika yang dikenal sebagai teori graf dan topologi. Nah, biasanya melalui setiap jembatan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat semula gitu ya. Nah, dalam konsep awalnya itu tidak bisa gitu ya. Nah, tapi perkembangan zaman gitu ya, ini dapat dilakukan. Jadi dimulai misalkan dari 7 gitu ya, atau dari 1 gitu, itu dapat bisa kembali ke 1 kembali gitu. Penemunya adalah Leonhard Euler. Jadi pada tahun 1735 di Swiss, Euler memberikan solusi bahwa perjalanan tersebut tidak mungkin. Tiap wilayah diwakili dengan titik dan jembatan yang menghubungkan dua wilayah diwakili dengan garis yang menghubungkan dua titik tersebut. Nah, ini awalnya konsep Euler itu. Lalu berkembang gitu ya, ditemukan oleh Hamilton. Jadi di sini dijelaskan gitu ya cara bagaimana cara menjelajah semua kota tepat sekali dan kembali lagi ke kota semula gitu ya. Ini bisa dilakukan. Nah, definisi graf itu graf G, simbolnya G sama dengan V, E. Nah, V itu adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau vertices gitu ya. Nah, vertices tuh kalau dalam graf tadi itu sebagai node-nya, titiknya. Gitu. E, himpunan sisi, edges, yang menghubungkan sepasang simpul. Nah, jadi nanti simpulnya ada beberapa, seperti tadi contoh tadi. Nanti ada edges-nya, gitu ya, yang mana bisa ke bawah, atau bisa ke A, atau bisa ke B, bisa ke C, dan seterusnya. Seperti itu. Dengan kondisi yang mana adalah V bukan sama dengan nilai kosong, gitu ya, atau himpunan kosong, gitu ya. Lalu E itu adalah merupakan bagian dari V kali V gitu ya. Jadi nilai dari E itu bagian dari V kali V. Gitu. Jadi artinya nilai E ini bisa sama dari V yang ada.
Contohnya seperti ini, misalkan V-nya diketahui ada 8, dengan E-nya gitu ya, edges-nya dapat dilihat cabangannya gitu ya. Jadi E1 itu jarak antara V1 dengan V4, E2, V1 dengan V2, dan seterusnya gitu ya. Nah, dalam pembuatan edges ini gitu ya, itu nanti bisa dilakukan berbeda-beda antara satu personal dengan personal yang lain karena tergantung persepsinya gitu ya. Tapi nanti ada ketentuannya gitu ya, ada ketentuan yang bisa dibuat untuk menentukan ini gitu ya. Ini kan E-nya itu kan daerah hasilnya, jaraknya lah ya, nanti akan diajarkan jaraknya. Definisi formal dari graf. Ya, sebuah graf G adalah himpunan pasangan berurutan dari himpunan titik tak kosong V, himpunan sisi E, dan fungsi P, Pg yang memetakan anggota E ke V kali V. Artinya ke V gitu ya, antara V dan V. Ini contohnya sama seperti tadi ya, yang dijelaskan gitu ya. Jadi V ini nanti bisa dikatakan sebagai simpul yang tadi disebutkan atau not gitu ya. Bisa bentuknya titik, bisa bentuknya lingkaran seperti ini gitu ya. Nah, E ini adalah penghubungnya, edges-nya gitu ya, dari satu simpul ke simpul yang lain. Nah, ini adalah hasilnya. Hasil simpul dari masing-masing gitu ya. Nah, ini jenis graf sederhana. G1 graf sederhana, G2 graf ganda karena ada perjalanan 2 kali ya. Di sini ya. 1 ke 3 nih, jalan 2 kali nih. Artinya dia 1 ke 3, nah 3 pun ke 1. Artinya 1 ini memiliki 2 derajat gitu ya istilahnya ya. 3 juga memiliki 2 derajat. Nah, berarti ganda. Seperti itu. Nah, dan G3 graf semu. Nah, graf semu ini ada simpul ini gitu ya. Ditambahkan simpul. Nah, simpul ini tujuannya untuk menambah derajat dari si edges yang ketiga ini, yang looping ya, istilahnya looping, untuk menambah dari derajat dari simpul ketiga ini gitu ya. Jadi simpul ketiga ini derajatnya adalah ada 1, terus balik lagi 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 gitu. Jadi 3 ini ada 7 simpulnya seperti itu. Nah, ini implementasinya dari gambar tadi gitu ya. Oke, nah di G2, pada G2 sisi E3 1,3 dan sisi E4 1,3 dinamakan sebagai sisi ganda, multiple edges atau parallel edges yang tadi saya bilang bagian sini nih. Ini dia multiple edges. Seperti itu karena kedua sisi ini menghubung dua buah simpul yang sama yaitu simpul 1 dan simpul 3. Lalu pada G3 di E8 gitu ya, yang isinya 3,3 dinamakan gelang atau kalung atau loop gitu ya, pengulangan. Karena ia berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Yang ini. Nah, latihan. Sebutkan himpunan titik dan himpunan sisi dari graf berikut gitu ya. Jadi G4 seperti ini. V1, V2, V5 ada looping, terus ke V4. Nah, V3-nya tidak ada garisnya atau edges-nya. Seperti itu. Nah, jadi himpunan titiknya, jadi ini buat himpunan titik dan himpunan sisi. Himpunan titik dan himpunan sisi itu yang seperti ini. Gitu ya. Jadi ini E1 gitu ya, kita anggap E1. Ini E2. Ini E3, E4, E5. Seperti ini. Nah, jadi E1 itu V1 ke V2 yang mana nilainya itu nanti diketahui gitu ya. Nah, kalau sini kan pakai poin ya. Jadi
E1 itu V1 V2, E2 itu V2 V5, E3 itu V5 V5 atau 55, E4 itu 54 atau 45 boleh, V E5 itu 4 dan 5 seperti itu. Nah, istilah yang ada di dalam graf itu ada ukuran dan orde, itu size and order, bertetangga, bertumpu, gelang, loop, sisi ganda, multiple edges, jalan, walk, jejak, trail, lintasan, path, circuit, lingkaran, cycle, jarak, distance, and diameter. Gitu. Nah, ini beberapa istilah yang umumnya muncul di dalam graf. Nah, ukuran dan ordo gitu ya. Ordo dari sebuah graf atau V atau VG ditentukan dari banyaknya titik yang ada pada graf tersebut. Jadi titiknya gitu ya. Ukuran dari sebuah graf ditentukan dari banyaknya sisi pada graf tersebut. Nah, sisi berarti dari edges-nya. Seperti itu. Berdasarkan ordernya, graf bisa dibagi menjadi dua gitu ya. Di graf berhingga dan graf tak berhingga. Yang mana graf berhingga itu jika himpunan titiknya berhingga. Untuk yang tak berhingga jika himpunan titiknya tak berhingga. Graf trivia adalah graf yang hanya memiliki satu titik dan tidak memiliki sisi. Contohnya seperti tadi V3 tadi ya. Oke, bertetangga itu istilahnya adalah dua titik U dan V disebut sebagai bertetangga. Jika ada setidaknya dua sisi E yang menghubungkan titik U dan V. Gitu. Nah, bertetangga itu maksudnya yang ini, gitu ya. Ini bertetangga nih garis ini. Gitu dianggap sebagai bertetangga. Bertumpuan, sebuah sisi E disebut bertumpu pada titik U dan V jika U dan V bertetangga melalui sisi E. E bertumpu pada U dan V, yang mana E sama dengan UV, U, V. Sebuah sisi pasti bertumpu ke dua buah titik, bisa titik yang sama atau titik yang berbeda. Gitu ya. Jadi istilahnya sama seperti bertetangga tadi. Sisi ganda, gitu ya. Jadi jika terdapat sepasang titik yang menghubungkan lebih dari satu sisi, gitu ya. Nah, ini seperti ini. Jadi sama-sama memiliki tetangga, gitu atau tumpuan, gitu ya. Tapi simpulnya sama, U dan V, gitu. Nah, disebut sebagai sisi ganda. Ini gelang dan loop juga sebagai sisi ganda, gitu. Tapi bedanya kalau sisi ganda itu kan dua titiknya berbeda. Tapi kalau gelang atau loop itu sisinya sama gitu. Misalkan di sini 1 berarti 1,1 nanti hasilnya. Derajat. Oke, nah derajat inilah yang tadi saya sebut gitu ya. Derajat dari sebuah titik V disimbolkan dengan degree atau deg V adalah banyaknya sisi yang bertumpu pada titik tersebut. Loop dihitung dua sisi yang bertumpu gitu ya. Derajat maksimal dari graf G adalah derajat terbesar dari titik-titik graf G. Derajat minimum dari graf G adalah derajat terkecil dari titik graf G. Gitu ya. Nah, di sini diketahui degree C sama dengan 3. Gitu. Jadi dilihat ini ada 3 nih. B itu ada 3. C ini juga ada 3. Jadi, degree C. Nah, ini kan yang ditanya sebagai C aja ya. Berarti C-nya itu ada 3 nanti nih. Seperti itu. Jadi misalkan degree A itu berapa derajatnya gitu. Derajat dari A itu adalah 1, derajat dari B itu 3, derajat dari D itu 2, dan derajat dari E itu juga 2. Teorema, jumlah derajat seluruh titik pada graf adalah 2 kali ukuran graf tersebut. Jadi jumlah derajat seluruh titik pada graf adalah 2 kali ukuran graf. Gitu ya. Jadi ukuran dari si V atau si simpulnya gitu ya. Jadi tidak bisa banyak. Bisa dibuktikan menggunakan induksi matematika. Lalu berikutnya itu adalah jalan atau walk. Sebuah jalan adalah baris tak kosong di mana W sama dengan VO, E1, V1, E2, V2 dan seterusnya. Di mana EI sama dengan V1 I dikurang 1, V1 untuk 1 kurang dari sama dengan I kurang dari sama dengan K. V0 disebut titik pangkal dari jalan W, VK disebut titik ujung, gitu ya. Panjang dari W adalah K, banyak langkah yang dibutuhkan untuk berjalan dari titik pangkal ke titik ujung, banyak sisi melalui jalan tersebut. Lalu ada jejak dan lintasan. Jejak itu jalan di mana semua sisi yang dilalui berbeda, sedangkan lintasan adalah di mana semua titik yang dilalui berbeda.
panjang jejak dan panjang lintasan disebut sebagai cara yang sama dengan panjang jalan. Gitu ya. Jadi 3 istilah ini hampir mirip-mirip gitu ya. Jadi kalau jejak itu adalah semua sisi yang dilalui, sedangkan untuk lintasan adalah semua titik, gitu ya. Kalau jejak yang dilihat adalah sisinya itu adalah edges-nya, sedangkan untuk semua titik adalah simpulnya, gitu ya. Nah kalau jalan adalah semua jalan barisan tak kosong, agak sedikit berbeda. Nah contohnya seperti ini. Nah jadi, sebentar. Jadi jalan dan baris itu sama ya. Misalkan gini, ada contoh 1 nih yang sama kayak tadi. Barisnya adalah V2, E2, V1, E1 dan seterusnya gitu ya. Sebuah jalan dari titik V2 ke V7 gitu ya. Jadi yang ditanyakan adalah V2 ke V7 itu bagaimana barisnya. Nah, baris yang disebutkan adalah seperti ini gitu ya. Gitu. Jadi V2 dari V2 tuh di sini, V2, E2, V1, E1, V4, terus E3, V5, V3, E5, V3. Lalu terakhir itu adalah E8, V7 gitu. Ini barisnya. Bisa nggak jalur yang berbeda? Bisa. Bisa aja nanti jalurnya sedikit berbeda, misalkan arahnya di sini, ke sini, ke sini, ke sini, atau ke sini. Atau satu lagi misalkan dengan cara ke sini gitu, selesai gitu kan, tidak mutar gitu. Lalu panjang W-nya berapa? Panjang W-nya itu ya 5 gitu ya. 1 2 1 2 3 4 5 gitu ya. Terus apakah jalan tersebut berupa jejak? Iya. Apakah jalan tersebut berupa lintasan? Iya, karena kan jejak itu kan berdasarkan dari node-nya gitu ya. Lintasan berupa dari edges-nya. Lalu contoh 2, diberikan graf G, baris W dan sebagian, panjang W-nya berapa, panjang jalan tersebut jejak berapa, apakah jalan tersebut berupa lintasan? Oke, baris W gitu ya, panjang W-nya berapa? Ada 4, berarti ini ini kayaknya mungkin 6 kali ya istilahnya, karena harus 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Mungkin nanti kita bisa cek kembali. Ini 4 gitu ya. Panjang W-nya 4 dari sini 1, 2, 3, dan 4 gitu. Nah, apakah di sini disebut sebagai jejak? Tidak gitu ya. Kenapa? Karena ada 2 kali node yang dilewati gitu ya di sini nih. Apakah ini sebuah lintasan? Ini juga tidak, karena melewati V3 2 kali. Jadi jejak itu melewati E9 2 kali. Karena kan tadi definisinya yang berbeda. Oke, yang berbeda. Jadi sini adalah V-nya VW X Y Z, yang mana E-nya adalah A B C sampai G. Misalnya ada sebuah jalan M atau W gitu ya. VA, WB, XG, WF dan Z, dari titik V ke titik Z. Berarti dari sini ke titik Z gitu ya. Maka F tersebut adalah jejak tetapi bukan lintasan. Jejak karena semua sisi yang dilalui berbeda, bukan lintasan karena melalui titik W 2 kali. Gitu. Kita cek ya. V ke A sini, terus ke W, lalu ke B. Maaf, B mana B? B sini, terus ke X, lalu ke G, gitu ya, ke W, lalu ke F sini, lalu ke Z, gitu. Jadi ada 2 kali di sini. Jadi dia bukan lintasan, tetapi dia jejak. Ya, setiap lintasan adalah jejak, gitu ya. Tetapi tidak semua jejak merupakan lintasan, gitu ya. Jadi Jadi dari lintasan kita akan mengetahui lihat jejaknya gitu ya, karena dia kan pasti melewati dari garis gitu. Lalu berikutnya adalah sirkuit dan lingkaran, cycle.
Jalan yang titik pangkal dan ujungnya sama disebut sebagai jalan tertutup, closed walk. Sebuah sirkuit adalah jejak yang tertutup. Lalu sebuah lingkaran dalam lintasan yang tertutup, C, V5, V5, E6, V8, V7, E7, V7, E8, V3 gitu ya. Oke, kita lihat di sini ada ditanya adalah sebutkan sebuah lingkaran dengan panjang 5, sebutkan sebuah closed walk dengan panjang 7, apakah sebuah sirkuit dengan panjang 8 adakah sebuah sirkuit dengan panjang 8 pada graf tersebut. Nah, pertama sebutkan sebuah lingkaran dengan panjang 5 gitu ya. Jadi dari V3 ke E4, lalu ke V2, lalu ke E2, V1, E1 ke V4, E3 V5, E5 V3 gitu ya. Jadi lingkaran yang bisa dihasilkan seperti itu. Sebutkan sebuah closed walk dengan panjang 7. Salah satunya, oke kita lihat. Dari V3, E4 ke V2, E2 ke V1, E1 ke V4, E3 ke V5, lalu E6 ke V8, E7 ke V7, E8 ke V3. Closed walk yang merupakan sirkuit dan lingkaran juga. Oke, nah seperti itu. Nanti untuk yang ini bisa dicek sendiri. Apakah sebuah sirkuit dengan panjang 8 pada graf adakah gitu ya? Sirkuit dengan panjang 8 tidak ada ya. Jadi maksimal 7 karena 8 mungkin nanti tidak akan menjadi sirkuit. Pada graf sederhana, graf yang tidak memiliki sisi ganda maupun gelang, penulisan jalan, jejak lintasan, jalan tertutup, sirkuit, dan lingkaran bisa ditulis dengan baris titiknya. Karena sisi yang menghubungkan dua titik yang berurutan dalam jalan tersebut sudah pasti gitu ya. Jadi kalau jalannya seperti ini, kita nggak usah menuliskan ininya gitu ya, sisinya. Tinggal sebutkan titiknya saja. Seperti ini gitu. Tapi kalau udah ada loopingnya gitu atau bergandanya, sisi berganda, maka harus ditulis. Jarak, kita dapat membuat beberapa walk atau trail atau path yang berbeda dari sebuah titik pangkal A ke sebuah titik ujung B. Jarak dari titik A ke B adalah panjang lintasan terpendek yang menghubungkan titik A dan B ditulis sebagai DAB. Jadi seperti ini ya. Jadi jaraknya D V ke V1 tidak ada gitu ya. V1 ke V2 ada 1 yaitu E2 gitu ya, ada 1 jaraknya. V1 ke V3 itu ada 3 gitu. V1 ke V4 itu ada 1 dan seterusnya. Seperti itu. Diameter dari graf G adalah jarak terpendek antara sembarang dua titik pasang titik pada G. Dinotasikan dengan diameter G. Pada graf G di samping, diameter G sama dengan 3. Seperti ini. Terhubung connected, sebuah graf dikatakan sebagai graf terhubung jika untuk sembarang dua titik U dan V dapat dibuat lintasan yang berpangkal di U dan berujung di V. Jika ada sepasang titik yang tidak dapat dihubungkan dengan lintasan, maka graf tersebut dikatakan graf tidak terhubung. Oke, untuk materi graf mungkin sampai sini dulu, nanti akan kita lanjutkan di pekan berikutnya. Semoga dapat dipahami dan semoga dapat bermanfaat. Saya tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.